Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Tetap semangat ya kak, meskipun kita belajar di rumah. Hari ini pelajaran subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kakak, buka halaman 68. Kita mulai pembelajaran 5. Pada halaman 68, pembelajaran 5, ada ayo mengamati. Nah, terdapat 2 gambar. Beberapa anak laki-laki sedang berolahraga. Olahraga dan makanan sehat membuat tubuh menjadi segar, sehat, kuat, serta pertumbuhan tinggi badanmu menjadi lebih cepat. Ada banyak olahraga yang dapat dilakukan dan disukai anak-anak. Contohnya di sini gambar pertama itu 2 anak laki-laki sedang berenang. Gambar yang kedua, 3 orang anak laki-laki sedang melakukan olahraga bola basket. Olahraga tentunya baik untuk kesehatan, terutama untuk kakak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Olahraga apa yang kakak sukai? Berenang, bermain bola basket, bermain badminton, semua itu menyehatkan. Nah, kemudian ada di halaman 69. Di sini ada ayo mendengarkan. Judulnya permainan kesukaan kami. Perhatikan teks bacaan yang ada di halaman 69. Paragraf pertama. Aku dan Made bersahabat. Kami sering bermain bersama. Kami biasanya bermain di lapangan bersama teman-teman yang lain. Banyak permainan yang bisa dilakukan bersama. Kadang kami bermain ular naga, gobak sodor, atau petak umpet. Paragraf kedua. Made dan anak laki-laki lainnya lebih suka bermain sepak bola. Aku dan anak-anak perempuan lainnya tidak suka bermain sepak bola. Kami hanya menonton dan memberi semangat ketika mereka bermain. Paragraf 3. Kami, anak-anak perempuan pun memiliki kesukaan. Kesukaan kami bermain lompat tali. Jika tidak menonton anak laki-laki bermain sepak bola, kami suka bermain lompat tali. Kadang ada pula anak laki-laki yang ikut bermain lompat tali bersama kami. Paragraf 4. Walaupun memiliki kesukaan yang berbeda, kami saling menghargai. Jika ada teman yang sedih, kami berusaha menghiburnya. Jika ada teman yang butuh bantuan, kami akan menolongnya. Kami pun memiliki kelompok belajar bersama untuk saling membantu dalam belajar. Paragraf 5. Itulah gambaran kerukunan hidup kami, sehingga kami memiliki banyak teman dan tidak saling bermusuhan. Nah, meskipun mereka berbeda kesukaan, berbeda hobi, tapi mereka tetap saling menghargai dan saling hidup
rukun dan tidak bermusuhan. Jadi saling menghargai ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan dengan lambang rantai. Lanjut, kita buka halaman 70. Di sini ada manfaat hidup rukun. 1. Saling membantu jika ada masalah. 2. Hidup menjadi aman. 3. Hidup akan menjadi tentram. 4. Memiliki banyak teman. 5. Mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. 6. Menghindari perselisihan. 7. Hidup lebih harmonis. Nah, itu beberapa manfaat hidup rukun. Hidup rukun itu tidak hanya berada di lingkungan sekolah saja, tapi harus berada di mana saja. Ketika kakak berada di luar rumah, di lingkungan rumah, ketika kakak berada di tempat wisata, di tempat umum, kakak tetap harus hidup rukun. Halaman 71. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kita bisa mendapatkan jiwa yang sehat dengan cukup makanan sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi. Rekreasi merupakan salah satu cara kita beristirahat dari pikiran atau kegiatan kita sehari-hari. Rekreasi bisa dilakukan tanpa biaya atau dengan biaya. Rekreasi tanpa biaya bisa dilakukan dengan bermain bersama keluarga atau teman sekolah atau berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Rekreasi yang memerlukan biaya, misalnya berlibur ke suatu tempat. Kamu bisa menabung agar biaya berlibur tersedia. Nah, di sini dijelaskan bahwa makanan sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi bisa membuat tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Nah, sekarang kita lanjut ya Kak. Lanjut ke halaman 71 yang matematika, pengurangan dengan tanpa teknik meminjam. Jadi bukan teknik meminjam. Contohnya Ibu tuliskan di sini ada 8.693 dikurangi 5.421 sama dengan, jika kakak bingung mengurangi hasilnya, kakak bisa dengan cara bersusun ke bawah atau bersusun pendek. Contohnya seperti ini. Kita bikin garis baru lagi ya Kak. 8.693 dikurangi, harus sejajar ya Kak cara penyimpanannya. Dari satuan dulu. Satuan dengan satuan berarti 1
2, 4, 5. Nah, setelah tersusun rapi, kita beri garis dan kita beri tanda kurang. Nah, ayo kita mulai berhitung. 3 dikurangi 1, 2, 9, 7, 6 dikurangi 4, 2, 8 dikurangi 5, 3. Nah, jadi melakukan pengurangannya, jika bingung seperti ini, kakak boleh melakukan dengan cara bersusun ke bawah atau bersusun pendek. Dikerjakannya dari belakang terlebih dahulu, tidak boleh dari depan. Ya, mengerti? Pengurangan dengan tanpa teknik meminjam. Satu contoh lagi. Contoh nomor 1, sekarang contoh nomor 2. Contohnya 1599 dikurangi 283 sama dengan, kita berhitung dengan cara bersusun pendek. Kita tulis kembali di bawahnya 1599. Nah, yang ini kita taruh dari belakang, tidak boleh dari depan. Satuan dengan satuan, berarti taruh di bawah 9. Kemudian 8. Kemudian 2. Nah, karena ini sampai ratusan aja, jadi cukup ya. Dikurangi 9 dikurangi 3, 6. 9 dikurangi 8, 1. 5 dikurangi 2, 3. Bagaimana dengan yang depan? Karena tidak ada temannya, jadinya dia langsung turun ke bawah, Kak. Jadi hasilnya 1316. Nah, setelah teknik tanpa meminjam tadi, sekarang kita lanjut teknik pengurangan dengan teknik meminjam. Ibu berikan contoh lagi ya, Kak. Ada di halaman 72. Contohnya 1, 8.827 dikurangi 1458 sama dengan. Nah, jika sulit untuk mengerjakannya, kita menggunakan cara seperti tadi, cara bersusun ke bawah atau cara bersusun pendek. Kita tulis kembali ya, Kak. 8.827. Nah, dikurangi harus sejajar dari belakang atau dari satuan. Satuan dengan satuan yaitu 8 dengan 7.
puluhan 5 dengan 2, kemudian 4 dengan 8, 1 dengan 8. Kita beri garis, kita beri tanda kurang. Nah, setelah tersusun rapi, kita mulai berhitung ya Kak. 7 dikurangi 8. Tidak bisa, karena 7 lebih kecil daripada 8. Sehingga 7 harus meminjam ke angka yang paling terdekat. Angka yang paling terdekat yaitu 2. Kita meminjam 1 kepada 2. Kita taruh dulu 1 di atas. Nah, 7 kita coret, lalu kita pindah ke atas. Nah, sehingga 7 nilainya berubah menjadi 17 karena sudah meminjam kepada 2. Karena sudah dipinjam 1 oleh 7, kita coret 2-nya, lalu hasil sisanya tadi sisa 1. Nah, kemudian kita kembali berhitung. 17 dikurangi 8 yaitu 9. Selanjutnya, karena tadi sudah dipinjam oleh 7, jadi sisanya 1. 1 dikurangi 5. Tidak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 5 nilainya. Nah, jadi sekarang 1 meminjam kepada angka yang paling terdekat, itu angka 8. Nah, 8. Kita meminjam 1 kepada angka 8. Kita taruh di atasnya 1. Nah, 8 kita coret. 8 dikurangi 1, sisanya 7. 8 kita coret, yang sisa tadi kita simpan di atas, yaitu sisa 7. Nah, sekarang kembali ke angka 2 yang sudah berubah menjadi 11. 11 dikurangi 5, 6. Nah, sekarang karena 8 sudah dipinjam oleh 1, sisa 7, maka 7 dikurangi 4 yaitu 3. Nah, 8 dikurangi 1 yaitu 7. Jadi hasilnya 7.369. Contoh satu lagi, contoh nomor 2. 8.740 dikurangi 1.383 sama dengan, kita susun pendek, tulis kembali 8.740, satuan dengan satuan 3, puluhan dengan puluhan 8, ratusan dengan ratusan 3, ribuan dengan ribuan. Nah, setelah selesai kita mulai berhitung. 0 dikurangi 3. Tidak bisa, karena nilai 0 itu lebih kecil daripada 3. Maka 0 harus meminjam kepada angka terdekat, angka di depan yang paling terdekat, yaitu 4. 4 kita coret, sisanya 4 dikurangi 1, sisa 3. 1 pindah ke angka di atas 0, kita simpan. Lalu 0 kita coret, pindah ke atas. Nah, nilainya sekarang 0 berubah, yang tadinya 0 sekarang menjadi 10 karena sudah meminjam ke angka yang paling terdekat di depan. 10 dikurangi 3 yaitu 7. Nah, 3 dikurangi 8 tidak bisa karena angka 3 lebih kecil daripada 8. Maka 3 harus meminjam kepada angka terdekat di depan, yaitu 7. 7 kita coret, 7 dikurangi 1 sisa 6. Kita simpan 6-nya.
Kemudian tadi kita tambah 1 karena meminjam ke angka 7 di depan itu 1. 13 dikurangi 8. 13 dikurangi 8 yaitu 5. Nah, kemudian lanjut. Karena tadi sudah dipinjam dan sisanya itu 6. 6 dikurangi 3 yaitu 3. 8 dikurangi 1 yaitu 7. Jadi hasilnya 7.357. Jadi mengerjakannya harus di belakang terlebih dahulu ya Kak. Tidak boleh dari depan. Harus sejajar. Jika teknik meminjam, harus meminjam ke angka paling dekat di depan. Nah, kemudian kita lanjut ke pembelajaran 6, halaman 73. Di halaman 73 ada ayo mendengarkan. Judulnya pentingnya istirahat. Paragraf 1. Sehari-hari tubuhmu melakukan berbagai kegiatan seperti belajar, bermain, dan membantu orang tua. Setelah lelah melakukan berbagai kegiatan, tubuhmu membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Paragraf 2. Kamu juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kamu perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuhmu. Ketika bangun, tubuhmu akan segar kembali. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Lama tidur yang baik adalah 8 jam sehari. Paragraf 3. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak sebelum tidur. Kegiatan yang biasa dilakukan sebelum tidur misalnya mencuci kaki, menggosok gigi, berdoa, dan mematikan lampu. Namun, ada pula yang dilakukan anak-anak lain selain berdoa, misalnya membaca buku cerita atau mendengarkan musik. Jadi, istirahat itu penting untuk tubuh kita, agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian halaman 75, di sini ada beberapa anak yang berdoa sesuai dengan agama yang dianut. Kegiatan yang sebaiknya kamu lakukan sebelum tidur adalah berdoa. Saat berdoa, biasanya kita memohon perlindungan kepada Tuhan saat tidur dan memohon diberikan kesehatan saat bangun keesokan hari. Paragraf 2, berdoa tidak hanya dilakukan saat hendak tidur. Saat akan memulai kegiatan apapun, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Cara berdoa disesuaikan dengan ajaran agama yang kita anut. Kita harus menghargai cara berdoa orang lain karena kepercayaan dan agama yang anut setiap orang berbeda. Meskipun berbeda agama dan cara berdoanya, tetapi kita harus saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, cukup sekian pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kakak pahami. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.